Baiklah Pak, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana mendapatkan perjanjian lama. Jadi untuk perjanjian lama itu ada yang disebut dengan juru tulis. Nah, di sini ada beberapa masoreit tentang bagaimana penemuannya. Lalu, kemana sih semua salinan itu pergi? Apakah itu terlambat? Tentu tidak. Jadi, gulungan-gulungan Alkitab yang tadi itu dimasukkan seperti ke dalam guci dan ditanam gulungannya itu di Laut Mati. Dia itu ada seperti bukit-bukit, kemudian ditanam atau disimpan di sana. Nah, selain itu, di sini akan dijelaskan tentang bagaimana cara mendapatkan perjanjian baru itu sendiri. Jadi, untuk waktu penulisan Alkitab itu sendiri berjarak 400 tahun antara perjanjian lama dan juga perjanjian baru, di mana ini itu merupakan jarak yang jauh. Dan di sini ada beberapa naskah, ya tulisannya itu seperti ini karena sudah bertahun-tahun juga, namun masih tetap bisa dibaca. Nah, selain itu di sini ada dua orang, yaitu yang menuliskan kitab perjanjian baru, yaitu ada dua orang. Selain itu, di sini akan dibandingkan perjanjian baru dengan kitab kuno lainnya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa dari persegi itu sangat-sangat berbeda sekali, dimana tiap-tiap fase-fasenya itu menunjukkan waktu yang berbeda. Nah, di sini ada beberapa aturan penulisan untuk kitab. Jadi, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Nah, untuk perjanjian lama sendiri itu aturannya adalah harus orang Yahudi, yaitu yang pastinya harus orang Yahudi, kemudian kitab tersebut dibuat oleh nabi, dan penulisannya itu pastinya harus diakui berasal dari Tuhan dan menggunakan bahasa Israel. Nah, selain itu, kalau berdasarkan perjanjian baru, yang pertama itu kitab itu harus diketahui berasal dari Tuhan, di mana kitab itu yang pastinya berisi firman Tuhan. Yang kedua, kitab itu pastinya ditulis oleh rasul atau nabi Tuhan seperti Petrus dan Paulus. Yang ketiga, kitab itu dapat dibuktikan kebenarannya seperti kitab Lukas yang ditulis oleh Lukas sendiri. Nah, keempat, kitab itu memiliki pengaruh untuk mengubah kehidupan manusia seperti surat Paulus, dan selain itu, kitab tersebut digunakan oleh orang Kristen. Jadi, berdasarkan aturan ini, kita bisa tahu bahwa tidak asal-asalan dalam penulisan Alkitab itu sendiri. Nah, apakah ada beberapa kesalahan dalam penulisan Alkitab? Tidak bisa dipungkiri, pastinya ada, di mana buku dan surat asli yang ditulis oleh para rasul itu diilhamkan oleh Tuhan dan sama sekali tidak ada kesalahan di dalamnya. Namun, ketika orang lain yang tidak diilhamkan oleh Tuhan mulai menyalin kitab-kitab dalam Alkitab, terkadang mereka melakukan kesalahan saat menyalin, di mana sebagian besar kesalahan itu sangat kecil dan itu terjadinya secara kebetulan aja. Di sini kita bisa melihat sebagaimana perbandingan dalam penyalinan. Di sini bentuknya aja, tapi isinya itu tetap ada, tidak mengubah makna sama sekali. Nah, jadi bagaimana dong jadinya? Jadi berdasarkan penelitian, tingkat keakurasian dari Alkitab itu menyentuh angka 99%, dan bahkan kemungkinan untuk salahnya itu cuma 1% saja. Jadi nggak ada berurusan dengan satu dan yang lainnya mengubah satu item iman. Jadi kita nggak usah ragu karena Alkitab kita itu benar. Nah, jadi di sini kita bisa menyimpulkan bahwa Tuhan itu mencintai setiap orang yang di dunia ini. Anaknya Yesus Kristus mati untuk membuktikan cinta itu ke dunia. Cerita indah dari cinta tersebut hanya ada di Alkitab. Tuhan cukup mencintai kita sehingga Dia memastikan kita mempunyai Alkitab. Nah, jadi akankah kita cukup mencintai Dia? Baik Pak, sekian yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya mohon maaf.